Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Lopo. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Gimana kabar sobat semua? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu memurahkan rezeki. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan mengulas atau masih mengulas pidatonya Pak Presiden kita Prabowo Subianto, di mana dia bilang nyaman karena ada Puan Maharani dan gitu. Penasaran apa sih yang diomongin Pak Prabowo gitu? Yuk kita tonton video. Ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan Persatuan Nasional, mau ikut-ikut Bung Karno, tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar, di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Belajarlah dari sejarah. Kita terlalu lugu. Bangsa Indonesia terlalu lugu. Kita sering dibohongi. Kita harus ngoreksi diri. Lugu, bukalah semua ajaran. Bukalah buku-buku pelajaran. Bukalah pelajaran nenek moyang kita sendiri. Pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin harus waspada. Eling lan waspodo. Tidak boleh lugu. Makanya saya perlu cukup lama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya menganggap itu sebagai bagian penggemblengan, bagian pendidikan, saudara sekalian. Sebenarnya capek juga 20 tahun, ya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, baru tahun 24. Tapi mungkin itu yang membuat perjalanan itulah yang harus saya tempuh. Jadi saudara-saudara, ini terutama yang kemarin di pilkada belum terpilih, benar disampaikan ketua umum kalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah hati. Ya. Bertarung biasa, bertarung jatuh itu biasa. Yang tidak biasa adalah setelah jatuh berdiri lagi, bertarung lagi, saudara-saudara. Jadi ini pelajaran yang saya jalankan. Tapi saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu
atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Saya katakan beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak, ketua umum partai, benar nggak? Kalian kembali dari pilkada kapok nggak? Benar nggak?
Yang menang, yang kalah, begini semua. Saudara-saudara, tapi kita kemarin buktikan ya, saya pemimpin Koalisi Indonesia Maju, waktu mau mulai pilkada saya bebaskan. Silakan, anggota koalisi kita bebas. Mau calonkan siapa bebas, kadang-kadang kita bersatu, kadang-kadang kita berhadapan, ya kan? Golkar ngalahin Gerindra berkali-kali di beberapa tempat, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kita kalahkan Golkar juga. Gak ada masalah. Benar-benar itu. Kita sekarang yang penting, yang terbaik untuk rakyat. Saya kira cukup ya sambutan saya. Betul, Nggak bosan kalian dengar, ya? Hati-hati loh. Saya minum kopi dulu ya. Risiko kalian ya, kalian. Tapi saudara-saudara, inti-intinya sudah saya sampaikan berkali-kali. Kalian sudah tahu. Saudara-saudara, dunia tidak sedang baik-baik saja. Geopolitik negara-negara besar ini sedang tegang. Sedang mau kita bersyukur kita non-blok, kita bebas aktif, kita tidak mau ikut kemana-mana. Tapi tetap kita harus waspada. Kita tidak boleh pecah. Kita tidak boleh diadu domba. Kita menjaga kerukunan antara umat agama, kerukunan antara suku, kerukunan antara kelompok etnis, kerukunan antara ras. Kita tidak boleh pecah. Kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin-pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh. Dan kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini. Kita harus sadar perdamaian bukan hadiah dari langit. Perdamaian adalah upaya yang sulit. Saudara lihatlah berita tiap hari, tiap malam. Bagaimana sebuah negara bisa hancur, bisa pecah, puing-puing, habis kota, habis peternakan, habis kehidupan. Karena tidak arifnya para pemimpin. Saudara-saudara sekalian, tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beritikat baik. Untuk itu kita harus waspada. Kita harus waspada. Dan kuncinya adalah kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun bersatu. Tidak berarti kita tidak beda pendapat, tapi di ujungnya kita tidak boleh bermusuhan. Saudara-saudara, saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik kita tidak boleh sampai membenci lawan, ada mencaci maki, menghardik. Kembali kepada kepribadian kita, kembali ke kepribadian asli bangsa Indonesia dari seluruh suku. Pak Prabowo juga
dan belajar dari sejarah. Kita diajarkan oleh nenek moyang kita. Adu domba. Ya kan? Dan Bermusyawarahlah, sebagai pemimpin, berundinglah. jangan lugu dan bisa Mikul dhuwur mendem joro. Bos, Yang ada masukan yang juga negatif Prabowo kita tentang pilkada. tanam, Karena yang baik kita pilkada angkat. itu biayanya sangat Itu rumus saya kira. akan dan Tidak mungkin hubungan antara manusia, tidak hubungan antara kelompok Tapi tidak yang kalah. mungkin tidak ada selisih, tidak mungkin tidak ada yang kalah. salah ucap, Makanya dia tidak mungkin ada salah tindak, karena tidak mungkin ada salah sangka, tidak mungkin. dipilih sama anggota Dan dewan. waspada Anggota dewan terhadap DPRD. teknologi. Belum tentu Jadi teknologi pasti berbagai macam nih, ada yang pro, ada yang 100% kontra. membawa kebaikan. Sosmed, saya kadang-kadang Kan ada di kaget masa juga, kita, apalagi ini, ya kan? partai-partai masih Prabowo menghardik siapa, apa ya, partai-partai ya yang kan? Prabowo memaki-maki, nggak ada. hukum akan mengkaji Saya lihat kok mengkaji di mana? Saya cek rupanya hoax. ini Terlalu gampang bikin hoax, terlalu gampang bikin fake news. kalau dibaca dari Saudara-saudara. beritanya Itulah PDIP saudara, saya kira, PDIP ingin saya sampaikan di tengah ketegangan Indonesia bersyukur banyak kekurangan kita dan tetap kita sekarang masih banyak PR, masih banyak rintangan harus kita atasi. Kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah, saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi, laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Dan saya minta dukungan seluruhnya, saya mohon dukungan Partai Golkar, saya minta dukungan semua partai. Ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang. Jadi pemimpin baik. Jangan korupsi.
Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Karena pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya. Semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi itu saudara-saudara, saya terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian. Marilah kita berbuat sejarah yang baik. Saya sampaikan berkali-kali, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Sebelum bertindak, ingat selalu nama baikmu. Ingat istri dan anakmu. Saya sedih kalau saya lihat ada kawan saya, rekan saya, mantan senior saya, mantan junior saya ditangkap masuk penjara. Saya sedih. Saya bertanya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana anaknya di sekolah? Bapakmu koruptor ya? Oh, bapakmu kemarin ditangkap ya? Bagaimana anaknya? Ini masih ada 18 poin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih golongan karya. Selamat berjuang, berbuat yang terbaik bersama-sama. Kita berbuat yang terbaik untuk masa depan rakyat Indonesia, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Majulah golongan karya. Nah, itu sobat videonya. Dia sangat nyaman. Ada Mbak Puan atau PDIP yang menjadi oposisi karena yaitu penting sebagai checks and balance dalam demokrasi. Terus Pak Prabowo juga bilang belajar dari sejarah, jangan mau diadu domba, dan kita sebagai pemimpin atau apa jangan lugu dan bisa dibuat. Terus ada masukan juga Pak Prabowo tentang pilkada, karena pilkada itu biayanya sangat-sangat mahal. Bahkan yang menang pun ternyata tidak, apalagi yang kalah. Yang menang pun masih tidak, apalagi yang kalah. Awalnya dia menyatakan bagaimana kalau pemilihan pilkada itu dipilih sama anggota dewan atau DPRD. Nah, ini pasti berbagai macam anggapan nih, ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan kalau di berita partai-partai masih partai-partai ya setuju, kan Menteri Hukum akan mengkaji ini bisa dilaksanakan atau enggak. Namun kalau dibaca dari beritanya, DPP PDIP dan Prabowo bilang gojek susu,
ya emang harus dikaji ulang lah. Gimana tanggapan sobat semua pidatonya ini? Setuju nggak kalau misalnya pilkada dihilangkan mustahil oleh material? Yuk tanggapin komentarnya. Jangan lupa like dan share, dan bagi yang belum subscribe, yuk tunggu subscribe-nya supaya sobat tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.